Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin di dalam hati aja ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, bukunya dan buku cetaknya dikeluarin dulu. Disiapkan alat tulisnya. Baiklah, sebelum mulai, Ibu mau absen kalian dulu ya. Yang pertama, Hafiza Dwi Al-Fatih. Hadir. Karina Dwi Febriana. Hadir. Nasya Kaila Putri. Hadir. Karisma Nurwidawati. Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak akan memahami mengenai pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian macam-macam kitab-kitab Allah, terus yang terakhir hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak ada yang tahu apa itu iman? Tidak, Bu. Iman itu artinya menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita tuh harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para nabi atau rasulnya. Oke, paham ya apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, dalil iman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3 sampai dengan 4. Ibu akan membacanya. Anak-anak dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Nah, penjelasannya dari ayat ini yaitu diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Karena manusia itu dikaruniai oleh Allah akal serta pikiran agar dapat mengkaji Al-Quran untuk memahami ajaran-ajaran Allah sebagai rambu-rambu yang menunjukkan jalan kebenaran. Jadi, dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau yang hak dan mana yang salah atau yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Oke, jadi Al-Quran itu merupakan kebenaran atau petunjuk bagi umat manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja? Al-Quran, Taurat, Injil, Alkitab. Kurang. Jadi ada 4. Yang pertama adalah Zabur, yang
yang kedua adalah Taurat, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tuh. Nah, ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti terakhir ibu mau kasih tebak-tebakan loh buat kalian. Jadi kalau bisa dicatat nih, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. ya Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, betul. Baiklah, kita membahas yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang menyinggung mengenai turunnya kitab Taurat ini. Quran surat Al-Isra ayat 2. Ibu akan baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa yang ditujukan kepada Bani Israel. Kitab ini turun untuk memberikan peringatan kepada Bani Israel bahwasanya jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada zaman itu masyarakatnya itu masih menyembah yang namanya berhala. Tahu nggak berhala apa? Patung. Nah, jadi turunlah ayat ini agar meluruskan masyarakat pada zaman itu untuk beriman kepada Allah dan tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Di Al-Quran juga ada keterangan mengenai kitab Zabur, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, secara garis besar kandungan dari kitab Zabur ini tuh, yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Nyanyiannya itu seperti apa coba? Nyanyian tuh bukan nyanyian yang pada zaman sekarang ya. Nyanyian tuh seperti sholawat, kemudian doa-doa, zikir-zikir, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitab Injil ini juga sama seperti kitab Zabur tadi, bahwasanya menerangkan bahwasanya masyarakat pada zaman tersebut tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Injil juga terdapat keterangan bahwa akan lahir satu nabi yang menjadi nabi terakhir atau nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Iya, pinter. Nah, di dalam Al-Quran juga ada keterangannya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, sebelum kita membahas kitab yang terakhir, Ibu mau kasih pemanasan buat kalian. Konsentrasi. Ayo lihat ke depan semua. Ini namanya tepuk konsentrasi. Jadi tepuknya ketika saya gini, tahu kan? Yang kemarin
Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap. Oke, sambil mulutnya ngomong. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap melakukan. Yang tepat. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap melakukan. Apa berantakan? Oke, langsung. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir di dunia ini. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dipilih Allah untuk menerima wahyu Al-Quran, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, dan kita harus percaya bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam, bagi seluruh umat manusia. Langsung kepada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang pertama adalah dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah akan menambah pengetahuan kita mengenai kitab-kitab Allah. Yang tadinya kita nggak tahu ada berapa kitab-kitab Allah, sekarang kita tahu ada berapa kitab Allah? 4. Yang terakhir adalah Al-Quran. Oke. Kemudian hikmah yang kedua, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita jadi tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya. Oke, jadi itu ya. Tadi ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Kitab apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa, Kitab Taurat. Nabi Daud, Kitab Zabur. Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, sekarang ibu bagi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi tugas kalian adalah menulis kitab Allah, kemudian kepada siapa sih kitab itu diturunkan. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan 1 ayat mengenai kitab ini ya. Oke. 15 menit ibu kasih waktunya untuk mencatat. Kalau sudah bilang ke ibu ya. Udah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok berapa yang sudah? 2. Oh ya, kelompok 2 sudah selesai. Jadi kelompok 2 maju dulu. Silahkan. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Khaila Putri. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurwidawati. Kami akan mempresentasikan nama kitab-kitab Allah. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu muhudal liba bani Israila Allah tattakhidhu min duni wakil. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikanlah petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, jagalah kamu mengambil perlindungan selain aku.
kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, beri tepuk tangan. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Dan ada tugas buat kalian, silakan dicatat. Ini pekerjaan rumah, oke? Yang pertama, sebutkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Yang kedua, sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, sebutkan dalil yang menjelaskan tentang turunnya kitab Taurat. Yang keempat, kepada Nabi siapakah kitab Injil diturunkan? Yang kelima, apa pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke, jika sudah bukunya ditutup dan itu sebagai PR buat pertemuan selanjutnya, oke, harus dikerjakan semua. Oke, bukunya diberesin. Karena jam pelajaran sudah selesai, bukunya dibereskan. Udah, siap? Siap pulang? Semuanya rapi? Cukup sekian pelajaran pada hari ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga di rumah adik-adik semua bisa belajar lebih giat lagi dan selalu menjadi anak yang rajin, anak yang patuh pada orang tua, anak yang selalu semangat dalam belajar. Oke? Sampai rumah titip salam kepada orang tua, selalu jaga kesehatan ya. Iya Bu. Ya Bu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.